Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Priyatama dari Prodi Ilmu Komunikasi UT Jakarta, angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah FSIK 4202 Perencanaan Program Komunikasi dengan tema tugas K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk link presentasinya nanti akan saya lampirkan setelah video ini saya unggah. Lalu untuk slide pertama yaitu saya akan mengambil judul spek safe dengan keselamatan dan kesehatan kerja, membangun budaya keselamatan kerja melalui pendekatan komunikasi partisipatif. Untuk ringkasan eksekutif, latar belakangnya adalah angka kecelakaan kerja di Indonesia itu mencapai 265.000 kasus per tahun. Gap antara kebijakan K3 dan perilaku pekerja menuntut strategi komunikasi yang terencana dan berbasis partisipasi. Untuk tujuan kampanye, meningkatkan pengetahuan kognitif, membentuk sikap positif afektif, dan mendorong perilaku aman terhadap K3 lingkungan industri dalam 6 bulan. Untuk strateginya adalah pendekatan komunikasi partisipatif multi platform, dengan kita membawakan secara kampanye massa lewat media sosial, interpersonal melalui edukator dan organisasi, safety briefing dan e-bulletin. Lalu untuk garis besar rencana aksi kegiatan ini akan ada 6 kegiatan utama, yaitu safety talk, kampanye di medsos, pemasangan poster, pelatihan edukator, video edukasi K3, dan lomba awareness selama 6 bulan. Untuk rencana MONEF, evaluasi berbasis 5 indikator, yaitu input, proses, output, outcome, dan impact. Metodenya adalah survei, pre-test dan post-test, FGD, dan analisis media bulanan. Lalu untuk kata pengantar, dokumen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumen proposal program komunikasi P3 ini disusun sebagai panduan strategis untuk merancang melaksanakan kampanye komunikasi lingkungan K3, lingkungan industri. Kami percaya bahwa keselamatan bukan sekedar kewajiban regulasi, melainkan sebuah kebudayaan yang harus dibangun bersama melalui komunikasi yang efektif, empatik, dan partisipatif. PPK ini menjadi penting karena menjembatani ilmu komunikasi dengan kebutuhan nyata di lapangan, memastikan setiap pekerja memahami hak dan kewajiban dalam menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Semoga ini dapat bermanfaat menjadi kontribusi bagi pengurangan angka kecelakaan kerja di Indonesia. Lalu untuk bab 1 pendahuluannya, metode analisis situasi, survei berdasarkan 280 pekerja, FGD dengan 3 kelompok stakeholder, observasi lapangan per 2 minggu, analisis media dan konten K3 existing, dan analisis SWOT dan PST komprehensif. Lalu untuk hasil analisis situasi, 265.000 kasus pekerja per tahun, 72% pekerja tidak patuh terhadap alat pelindung diri, minimnya kontennya K3 yang menarik, lalu untuk saluran komunikasi K3 yang tidak efektif, rendahnya engagement safety talk. Lalu sasarannya adalah pekerja lapangan di usia 20-45 tahun, untuk sekundernya supervisor dan mandor, tersiernya adalah manajemen dan HR perusahaan. Untuk influencer kita ada peer educator K3 dan gatekeeper serikat pekerja. Tujuan kampanye ini untuk kognitifnya pengetahuan K3 itu di atas 70%, afektifnya adalah sikap positif K3 lebih dari 65%, konatifnya patuh terhadap alat pelindung diri lebih dari 80%, serta outcome-nya adalah pengurangan kecelakaan kerja sebesar 30%, dan dengan timeline program 6 bulan. Lalu untuk strategi kampanye, strateginya adalah melalui media massa, kampanye media sosial, video edukasi, poster K3, dan kita akan menyebar poster K3 di area kerja. Lalu untuk peer educator safety talk, coaching one-on-one, organisasi, kebijakan jurnal, briefing, e-bulletin K3 bulanan. Untuk digitalnya kita akan blast melalui WhatsApp, konten IG atau TikTok, YouTube, dan channel K3 perusahaan.
Untuk pesan kunci dan taktik adalah keselamatanmu adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kita akan membuat konten edukatif 3 kali seminggu di IG dan TikTok perusahaan, video K3 berdurasi 60-90 detik per bulan. Lalu rekrut dan latih 30 peer edukator keselamatan kerja, safety talk terstruktur setiap Senin. Lalu kita akan mengadakan lomba K3 Awareness antar divisi. Lalu kita akan melaksanakan e-bulletin bulanan K3 via WhatsApp atau poster. Untuk bab 3 rencana aksi, timeline-nya itu 6 bulan. Kegiatan yang pertama adalah safety talk mingguan, metodenya adalah tatap muka, waktunya di setiap Senin bulan 1 sampai dengan 6. PSC-nya adalah supervisor K3. Outputnya adalah untuk mendapatkan notulen dan absen para peserta. Untuk nomor 2, kegiatan media. Yang kedua adalah kampanye media sosial, metodenya adalah IG, TikTok, dan WhatsApp. Waktunya itu di bulan 1 sampai dengan 6. PSI-nya adalah tim komunikasi dan outputnya kita bisa membuat 1 sampai 150 lebih konten. Pemasangan poster ketiga ini kita akan sebar di seluruh area perusahaan. Waktunya itu 1 bulan. Itu yang melaksanakan adalah tim kreatif. Outputnya adalah kita bisa menyebar 20 titik poster di area perusahaan. Lalu pelatihan pre-edukator, metodenya adalah workshop 2 hari. Waktunya itu di bulan 2. Untuk PSC-nya adalah trainer K3. Outputnya adalah kita bisa membuat 30 peer edukator. Lalu untuk video edukasi K3, metodenya adalah YouTube dan WhatsApp group. Waktunya adalah 2-5 bulan. PSC-nya adalah produksi konten. Outputnya kita bisa membuat 12 video. Lalu kegiatan yang ke-6, lomba K3 Awareness. Metodenya adalah kompetisi antar internal. Waktunya di bulan 3 dan 5. PSC-nya adalah panitia. Kita akan membuat panitia untuk lomba ini. Outputnya adalah peserta semakin menanamkan sikap awareness terhadap keselamatan kerja. Lalu kegiatan yang 7 adalah evaluasi program tengah program. Metodenya adalah FG dan survei. Waktunya itu bulan 3. PSC-nya adalah tim Monef dan laporan Monef Sela. Lalu untuk rencana monitoring dan evaluasi, tentunya kita inputnya adalah anggaran tersedia, SDM terlatih, materi komunikasi siap distribusi ke semua titik. Untuk prosesnya, kegiatan terlaksana sesuai jadwal, tingkat kehadiran peserta di atas 80% setiap sesi. Lalu outputnya jumlah konten diproduksi dan jangkauan audiens, engagement rate, media sosial K3. Untuk outcome, peningkatan pengetahuan dan sikap K3 melalui pre-test dan post-test. Targetnya lebih dari 70%. Lalu impactnya yang kita inginkan adalah penurunan angka kecelakaan kerja di bawah 30%, kurang dari 30% dalam jangka panjang pasca program. Lalu ini adalah rencana anggaran. Di sini terpapar ya, dari fasenya sampai dengan total anggaran 65.850. Lalu untuk tim pelaksana, dengan tim pelaksana, ketua saya sendiri Rizky Priyatama, koordinator komunikasi Siti Rahayu, manajer konten digital Budi Santoso, koordinator lapangan Dewi Lestari, dengan lalu analisis dan monef Reza Firmansyah, dan desainer kreatif Maya Indah Sari. Dan ini adalah rangkuman daftar pustaka maksud saya. Dan yang terakhir adalah notulennya adalah keselamatanmu adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk tugas 3 kali ini. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik dan juga memuaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.